dan sisanya itu ya ditabung untuk korban ini, untuk korban. Terus ada yang mengatakan korban sekali, kemudian tahun depan tidak. Korban itu selama kita ada dan mendapatkan nikmat besar dari Allah, ya berkorbanlah. Sifatnya sama dengan sholat id. Kalau Anda mengatakan kewajiban korban itu hanya sekali, podo kalau sampean sekali sholat id tahun meneh, terus kalau saya sholat id mana? Itu beriringan kok. Fasholli li rabbika wanhar, sholat korban. Maksudnya apa? Tahun ini punya rezeki, sholat id korban. Tahun depan sholat id korban lagi. Nah kalau sudah terbiasa begini Pak, insya Allah kita terhindar dari mental hitung-hitungan tadi. Enak Pak. Ada kemarin ada masjid menawarkan, Pak ada tabungan 2,5-an, sudah. Tidak mau berpikir temannya siapa, nanti itu jadi 6 orang atau 7 orang, tidak usah berpikir. Amalnya ya sudah, dan dikembalikan kepada Allah. Mesti ada dia itu ketakon mana? Kalau saya lihat di Al-Quran itu kan terdapat ayat 35. Itu ada umat yang diibaratkan mereka itu sholat di Baitullah ibaratnya seperti siul dan itu betul. Itu seperti apa itu? Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, pun seberapa boleh. Kalau sarawang seberapa? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Laras nggih. Belum tahu nih. Dan tiadalah salat mereka di sekeliling Baitullah itu seperti gurauan dan siulan belaka. Itu kasus sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul Pak. Jadi Ka'bah itu sepeninggal Nabi Ismail itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini orang musyrik. Oleh mereka ditanami berhala. Ka'bah yang suci itu Pak. Jadi Ka'bah yang suci itu pernah tercemar dengan berhala-berhala. Konon sekarang ada masjid itu yang ditempati tempat zina dan mesum. Akhirnya nggak ada yang mau sholat di situ, keliru. Mestinya kita harus jadikan tempat sholat yang baik. Jadi sepeninggal Nabi Ismail itu dia diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dijadikan sebagai sarang musyrik di situ, berhala. Dan mereka juga tawaf Pak, orang-orang musyrik itu. Tapi tawafnya sambil telanjang, berjoget dan bersiul keliling Ka'bah. Jadi ayat itu menceritakan tentang bagaimana praktek orang musyrik sebelum datangnya Islam, sikap mereka terhadap Baitullah Ka'bah. Mereka berteriak-teriak, riang gembira. Nah, kemudian Islam itu datang, dirubah tradisinya. Tawafnya tetap di Baitullah, tapi cara tawafnya ini berbeda, diatur dalam syariat itu. Sehingga Anas bin Malik protes, ya Rasulullah, kenapa kau ajak kami itu ibadah di sini? Padahal di sini banyak berhalanya. Di sini dulu banyak orang joget-joget bersiul-siul di sini. Turun ayat, Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Shafa, Marwah adalah syiar-syiar Allah. Siapa yang melaksanakan tawaf sa'i di sekeliling Ka'bah, maka dia telah berbuat kebaikan. Dia telah mengembalikan Ka'bah menjadi situs-situs tauhid. Justru kita datang ke sini bukan untuk melanjutkan mereka, tapi merubah perilaku mereka. Tawafnya sama, tapi caranya yang berbeda. Dari sini muncul sebuah syariat begini Pak. Pertama, ada orang bersyukur, yang kedua taat. Semua harus dibingkai dengan taat Pak. Bersyukur saja tidak cukup, harus ada taatnya. Contoh, ada seorang orang tua diberikan nikmat Allah berupa anak, dia senang, bersyukur, langsung nanggap orkes, langsung undang konco-koncone minum minuman keras. Dia bersyukur Pak, tapi cara bersyukurnya salah.
kemudian masuk Islam, Islam masuk, dia diberikan nikmat anak, bersyukur kepada Allah, dan cara bersyukurnya dengan cara akikah. Itu namanya syukur dibingkai taat. Mereka itu ibadah Pak, tapi tata caranya tidak sesuai. Itu yang dimaksud dengan ayat illa muka'an wa tasdiyah. Makanya kalau ada sekarang orang tawaf, cengenges-cengenges, goyang-goyu, siul-siul, tak ubahnya dia mempraktekkan kembali apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin sebelum datangnya Islam. Ayat ini mengingatkan Rasulullah SAW dan para sahabat, sesungguhnya Ka'bah ini dulunya adalah suci, kemudian dikotori orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sekarang datanglah kembali ke sana untuk mensucikan Ka'bah dan menfungsikan Ka'bah seperti fungsi aslinya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup Bapak-bapak sekalian. Terima kasih obrolan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, jadikan pertemuan malam ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sebagai pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, untuk semua yang hadir berikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, pekerjaannya barokah, keluarga dan rumah tangganya barokah. Ya Allah, jika ada yang punya hajat di antara kami, kabulkan hajatnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya masalah hidup, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang hatinya ikhlas dan ridha menghadapi hidup ini. Jadikan kami orang yang sabar menghadapi ujian-Mu. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, berikan kami pemahaman tentang Islam yang baik, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami ilmu yang manfaat untuk pegangan kami ya Allah, agar kami menjadi manusia-manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Allahumma ya Allah, selamatkan kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan keluarga kami. Jadikan hati kami cinta kepada-Mu lebih daripada cinta kami kepada yang lain. Ya Allah, berkahilah majelis pengajian malam ini dan sayangilah perpisahan kami. Tutup usia kami dengan membawa iman, Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.